Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Satria Adiatma, NPM 1632010085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu Perancangan Kursi Mandi Multifungsi Ergonomis bagi manula penderita sakit bagian kaki dan punggung menggunakan pendekatan PAL and Bates. Dengan dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing pertama, Ibu Dr. Dila Ernawati, STMT, dan pembimbing kedua, Bapak Tranggono, STMT. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti harus membersihkan tubuh agar terhindar dari kotoran. Bagi manula, ada beberapa di antaranya yang masih sehat, sehingga masih bisa melakukannya sendiri. Ada beberapa dari manula yang sakit, sehingga susah untuk melakukan sendiri. Bagi manula yang sakit, ada beberapa contoh penyakit yang sering dijumpai, ialah penyakit yang terjadi akibat keroposnya tulang punggung, serta melemahnya kondisi kaki, sehingga sulit untuk berdiri maupun berjalan. Dalam hal ini, perlunya penanganan khusus bagi manula yang menderita penyakit tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada, pada penelitian ini dilakukan sebuah perancangan kursi mandi untuk para manula yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas di kamar mandi menggunakan metode PAL and Bates. Dalam hal ini, bagaimana merancang kursi mandi yang ergonomis bagi manula agar tidak terjadi kelelahan dalam melakukan aktivitas di kamar mandi. Di dalam metode PAL and Bates, terdapat tahapan yang sesuai dalam merancang produk tersebut. Produk yang dirancang merupakan alat bantu bagi manula untuk melakukan aktivitas membersihkan tubuh yang dibantu oleh suster atau perawat manula. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya, bagaimana merancang kursi mandi multifungsi ergonomis bagi manula penderita sakit bagian kaki dan punggung menggunakan pendekatan PAL and Bates. Batasan. Pertama, data yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari masyarakat yang sudah lanjut usia. 2. Untuk mengakomodasi produk 95% populasi. Ketiga, tidak dilakukan perhitungan biaya dalam perancangan. Dan yang keempat, tingkat keyakinan yang dipakai 95% dengan tingkat ketelitian sebesar 5%. Asumsi. Pertama, kondisi fisik dari manula yang diukur dalam keadaan baik, tidak cacat, dan dalam keadaan sehat. 2. Data yang didapatkan dari pengukuran merepresentasikan kondisi real dari ukuran. Tujuan penelitian. Untuk merancang kursi mandi multifungsi ergonomis bagi manula penderita sakit di bagian kaki dan punggung, sehingga dapat mengurangi rasa lelah ketika ingin melakukan aktivitas di kamar mandi. Lokasi dan waktu penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah sampel manula yang berada di sekitar ruang peneliti di Ngagel Kebonsari, Surabaya. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Januari sampai dengan penelitian selesai. Identifikasi variabel. Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah rancangan produk. Dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah, pertama ada tinggi bahu duduk, kedua ada tinggi siku duduk, ketiga ada tinggi popliteal, keempat ada popliteal ke pantat, kelima ada lebar bahu, dan yang keenam panjang telapak kaki. Berikut flowchart dari penelitian. Berikut data dimensi tubuh manula yang diukur dalam sentimeter. Pertama, melakukan perhitungan uji keseragaman data. Dalam uji keseragaman data, diambil hanya satu contoh untuk mewakili perhitungan. Yang diambil yaitu tinggi bahu duduk. Dari tabel sebelumnya, didapatkan nilai tinggi bahu duduk untuk mencari rata-rata dan standar deviasi dengan perolehan sebagai berikut.
Rata-rata dari tinggi bahu duduk didapatkan dengan nilai 55,77 dengan standar deviasi 2,93. Setelah data itu didapatkan, dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam perhitungan uji keseragaman data dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan nilai K sama dengan 2 untuk mencari nilai batas kuartil atas dan batas kuartil bawah. Setelah data didapatkan, akan dimasukkan ke dalam peta kontrol uji keseragaman data tinggi bahu duduk. Berikut adalah hasil dari uji keseragaman data semua variabel dimensi tubuh. Didapatkan nilai batas kuartil atas, batas kuartil bawah, rata-rata, data maksimum, dan data minimum dengan semua keterangan seragam. Perhitungan yang kedua yaitu dilanjutkan dengan perhitungan uji kecukupan data. Dalam perhitungan uji kecukupan data, diambil hanya satu sampel untuk mewakili perhitungan. Yang diambil yaitu nilai dari tinggi bahu duduk. Dari perolehan nilai yang sudah didapatkan sebelumnya, menguji kecukupan data menggunakan tingkat ketelitian 5% dengan tingkat kepercayaan 95%, maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Nilai tinggi bahu duduk didapatkan N aksen sama dengan 4,28, yang berarti kurang dari 30. Maka data hasil pengukuran yang dilakukan sudah cukup untuk melakukan perancangan. Menentukan persentil ukuran produk. Pertama, menentukan tinggi sandaran punggung. Menentukan tinggi sandaran punggung digunakan dimensi tubuh tinggi bahu duduk dengan nilai persentase 95% yang merupakan persentil besar dari populasi yang diukur dengan maksud orang yang besar agar dapat menggunakan kursi mandi dengan nyaman dan orang yang kecil dapat bersandar dengan nyaman karena tubuhnya masuk ke dalam persentil yang ada. Dengan didapatkan ukuran dari tinggi bahu duduk sebesar 61 cm. Kedua, menentukan tinggi sandaran lengan. Menentukan tinggi sandaran lengan digunakan dimensi tubuh tinggi siku duduk dengan nilai persentil sebesar 5% yang merupakan persentil kecil dari populasi yang diukur dengan maksud orang yang kecil atau orang yang pada daerah persentil 5 dapat dengan mudah menggunakan fasilitas tersebut dengan nyaman karena tubuhnya masuk ke dalam persentil yang ada. Didapatkan nilai tinggi siku duduk yaitu sebesar 22 cm. Ketiga, menentukan tinggi alas kursi. Menentukan tinggi alas kursi digunakan dimensi tubuh tinggi popliteal dengan nilai persentil sebesar 5% yang merupakan nilai persentil kecil dari populasi yang diukur dengan maksud orang yang kecil dapat memakai dengan nyaman karena tubuhnya masuk ke dalam persentil yang ada. Untuk tinggi alas kursi akan ditambahkan kelonggaran dinamis untuk alas kaki. Dengan didapatkan nilai tinggi popliteal sebesar 32 cm. 4. Menentukan panjang alas kursi. Menentukan panjang alas kursi digunakan dimensi tubuh popliteal ke pantat dengan nilai persentil sebesar 5% yang merupakan nilai persentil kecil dari populasi yang diukur dengan maksud orang yang kecil dapat memakai dengan nyaman karena tubuhnya masuk ke dalam persentil yang ada. Dengan nilai popliteal ke pantat didapatkan sebesar 39 cm. Kelima, menentukan lebar sandaran punggung. Menentukan lebar sandaran punggung digunakan dimensi tubuh lebar bahu dengan nilai persentil 95% yang merupakan persentil besar dari populasi yang diukur dengan maksud orang yang besar agar dapat menggunakan kursi mandi dengan nyaman dan orang yang kecil dapat bersandar dengan nyaman karena tubuhnya masuk ke dalam persentil yang ada. Dengan nilai lebar bahu didapatkan sebesar 50 cm. 6. Menentukan lebar alas kaki. Menentukan lebar alas kaki digunakan dimensi tubuh panjang telapak kaki dengan nilai persentil 95% yang merupakan persentil besar dari populasi yang diukur dengan maksud orang yang besar agar dapat menggunakan kursi mandi dengan nyaman
dan orang yang kecil dapat memakai dengan nyaman karena tubuhnya masih dalam persentil yang ada. Dengan nilai panjang telapak kaki didapatkan sebesar 27 cm. Perancangan metode PAL and Bates. Tahapan pertama yaitu perancangan proyek. Dalam perancangan proyek dan penjelasan tugas penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus dari kondisi yang sering terjadi pada manula. Di antaranya adalah manula seringkali terjatuh ketika berada di kamar mandi jika kondisi kamar mandi licin. Selain itu, juga susahnya bagi manula yang harus berjalan ke kamar mandi dalam kondisi kaki yang sudah tidak kuat berjalan serta harus dituntun oleh suster atau perawat. Jika dalam kondisi seperti itu terus-menerus, maka akan sangat menyusahkan bagi manula karena sudah terlalu lelah untuk bolak-balik kamar mandi jika ingin mandi atau buang air. Jika manula ingin mandi, maka ia harus berdiri atau diberikan kursi untuk duduk. Apabila manula ingin buang air kecil maupun besar, maka ia harus pindah dari kursi ke toilet. Kegiatan itu sangatlah rumit dan menyusahkan manula karena sudah terlalu lelah jika harus pindah posisi. Maka dari itu, dirancanglah sebuah kursi mandi yang bisa menggabungkan dua aktivitas mandi dan buang air kecil di satu tempat bagi manula yang memiliki sakit pada bagian kaki dan punggung agar memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi manula itu sendiri. Tahapan yang kedua yaitu perancangan konsep produk. Pada fase ini, perancangan konsep produk kursi mandi menggunakan software AutoCAD 2019 yang digunakan untuk menggambar bentuk mekanik atau sketsa dari kursi mandi. Setelah dilakukan pengukuran dimensi tubuh manula yang akan mewakili pembuatan bentuk produk dan dilanjutkan dengan pengukuran persentil, maka data yang dapat dipakai untuk mendesain kursi mandi dengan gambar teknik sebagai berikut. Dalam gambar terdapat 6 bagian. Bagian pertama yaitu dimensi tinggi bahu duduk yang diukur dari bahu hingga pantat dalam posisi duduk. Bagian kedua, dimensi tinggi siku duduk diukur dari siku hingga paha bawah dalam posisi duduk. Bagian ketiga, dimensi tinggi popliteal diukur dari bawah kaki hingga pangkal lutut. Bagian keempat, dimensi popliteal ke pantat diukur dari ujung pantat ke pangkal lutut. Bagian kelima, dimensi lebar bahu diukur dari ujung bahu kiri ke kanan. Dan bagian keenam, dimensi panjang telapak kaki diukur dari ujung jari hingga ujung tumit. Tahapan yang ketiga itu perancangan bentuk. Dalam perancangan proyek pembuatan kursi mandi ini, dibutuhkan adalah ergonomis dan memudahkan para manula dalam beraktivitas di kamar mandi yang dibantu oleh suster. Selain itu, dalam perancangan proyek kursi mandi ini, adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Perancangan bentuk kursi mandi dimulai dari pemotongan besi pipa untuk membentuk rangka pertama, kedua, dan ketiga. Adapun langkah kerja dari perancangan pembuatan kursi mandi adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan semua bahan dan alat yang sudah dijelaskan pada tahap perancangan proyek. 2. Melakukan tahap pemotongan besi pipa untuk membuat rangka kursi mandi. Ketiga, mengecek dan menandai semua bahan dan alat yang sudah disiapkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses perakitan. 4. Proses perakitan dimulai setelah konsep selesai dan ukuran telah didapat. Yang kelima, proses finishing adalah proses akhir, di mana setelah semua proses perakitan selesai, tujuan proses finishing ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari produk yang telah dirakit. Pertama, produk yang akan di-finishing harus dibersihkan terlebih dahulu dari bekas-bekas pada proses sebelumnya. Kedua, setelah dibersihkan, produk memulai tahap pengecatan dan bertujuan untuk membuat produk jadi lebih menarik. Tahapan yang terakhir yaitu perancangan detail produk. Setelah mendesain produk berdasarkan dimensi tubuh manula yang diambil menggunakan metode PAL and Bates, selanjutnya memasukkan nilai dari pengukuran tersebut ke dalam produk yang sudah didesain. Adapun hasil dari pengukuran dimensi produk menggunakan persentil yang dapat dilihat dalam gambar berikut. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan ukuran kursi mandi sesuai dengan data dimensi tubuh adalah sebagai berikut. 1.
Ukuran tinggi sandaran punggung kursi mandi adalah 61 cm. 2. Ukuran tinggi sandaran lengan kursi mandi adalah 22 cm. 3. Ukuran tinggi alas kursi mandi adalah 32 cm. 4. Ukuran panjang alas kursi mandi adalah 39 cm. 5. Ukuran lebar sandaran punggung kursi mandi adalah 50 cm. Dan 6. Ukuran lebar sandaran kursi mandi adalah 27 cm. Hasil dan pembahasan. Rancang kursi mandi ini memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan kursi mandi yang sudah beredar di pasaran saat ini. Selain memiliki bentuk yang ergonomis, juga memiliki fungsi yang lebih banyak dibandingkan kompetitor yang sudah ada. Adapun beberapa fungsi yang terdapat dalam kursi mandi ini adalah: pertama, sebagai fungsi awal yaitu untuk kursi mandi bagi manula. Kedua, ditambahkannya kursi toilet yang berfungsi untuk memudahkan buang air besar maupun kecil bagi para manula. Mengingat sangat menyulitkan mengangkat dan memindahkan manula dari kamar ke kamar mandi. Ketiga, ditambahkannya roda penggerak yang berfungsi untuk memindahkan kursi mandi tersebut dari kamar tidur atau ruangan lain ke kamar mandi. Ini menjadi salah satu keunggulan, di mana kebanyakan para kompetitor hanya memfungsikan kursi mandi hanya untuk di kamar mandi dan harus diangkat. Keunggulan ini sangat memudahkan karena manula tidak perlu berjalan ke kamar mandi. Hanya duduk di kursi mandi dan didorong ke kamar mandi yang membuat jadi lebih fleksibel dalam berpindah tempat. Selain itu, kursi mandi ini juga bisa menjadi emergency wheelchair atau kursi roda darurat ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil perhitungan ukuran kursi mandi adalah: ukuran tinggi sandaran punggung kursi mandi adalah 61 cm, ukuran tinggi sandaran lengan kursi mandi 22 cm, ukuran tinggi alas kursi mandi 32 cm, ukuran panjang alas kursi mandi 39 cm, ukuran lebar sandaran punggung kursi mandi 50 cm, dan ukuran lebar sandaran kaki kursi mandi adalah 27 cm. Berdasarkan kenyamanan dari produk yang dihasilkan, kenyamanan yang didapatkan ialah produk yang dibuat berdasarkan dimensi tubuh, sehingga akan lebih nyaman karena ukuran sudah ditentukan secara detail. Berdasarkan keunggulan, dari produk yang dihasilkan, keunggulan yang didapatkan ialah lebih fleksibel. Ini menjadi salah satu keunggulan di mana kebanyakan dari para kompetitor hanya memfungsikan kursi mandi hanya untuk di kamar mandi dan harus diangkat. Keunggulan ini sangat memudahkan karena manula tidak perlu berjalan ke kamar mandi, karena duduk di kursi mandi dan didorong ke kamar mandi yang membuat jadi lebih fleksibel dalam berpindah tempat. Dimensi tubuh antropometri yang dipilih untuk mengukur kursi mandi juga sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam perancangan produk tersebut. Berikut video dari produk.
Berikut video dari produk, dan sekian pemaparan presentasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.